Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Taufik Rahman dengan NIM 3 Perkenalkan, nama saya Teguh Fitrianto dengan NIM 23023 11072. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang selective corrosion atau korosi celah. Korosi celah atau selective corrosion adalah serangan korosi yang terjadi karena sebagian permukaan logam terhalang dari lingkungan dibanding bagian lain yang terpapar elektrolit dalam volume yang besar. Lalu di sini ada jenis-jenisnya yaitu satu differential erosion cell corrosion atau korosi sel arasi diferensial. Yang dimana korosi ini terjadi di dalam celah akibat perbedaan kadar oksigen antara bagian dalam dan luar celah. Bagian dalam celah memiliki kadar oksigen yang lebih rendah, menyebabkan bagian ini menjadi anodik atau tempat korosi yang terjadi dibandingkan bagian luar yang lebih terbuka dan kaya oksigen atau katodik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Teguh. Selanjutnya ada electrochemical depassivation. Yang artinya depasivasi elektrokimia. Adalah jenis korosi lokal yang terjadi pada logam pasif dan paduan dengan adanya anion agresif tertentu. Dalam kurung sebagian besar klorida. Di atas potensial kritis. Jenis korosi celah ini analog dengan korosi sumuran. Depansivasi lokal pada lubang dan celah adalah proses yang sama dari sudut pandang elektrokimia. Perbedaan antara korosi sumuran dan korosi celah hanya disebabkan oleh aspek geometris. Korosi lokal dihasilkan dari proses pemasaman lokal. Lalu di sini ada jenis ketiga yaitu differential erosion cell corrosion atau korosi sel arasi diferensial, yang dimana jenis celah ini mempengaruhi logam atau paduan pasif yang menunjukkan puncak arus aktif ke pasif. Pada kurva polarisi di samping ini anodiknya hambatan media R, di mana arus listrik dengan simbol I mengalir menghasilkan penurunan potensial ohamik. Penurunan ohamik ini adalah hasil kali antara arus yang mengalir dengan resistensi media. Di sini ada gambar di samping, yaitu ketika terjadi perbedaan maka korosinya akan aktif, jadi terjadi korosi pada benda atau pada baja. Selanjutnya yaitu tahap-tahap terjadinya selective corrosion. Yang pertama terjadi reaksi korosi merata, yaitu reaksi korosi yang merata dapat menyebabkan perkembangan korosi celah. Terus pada tahap kedua terjadi penipisan kadar oksigen sehingga pertumbuhan OH terhambat, dampaknya yaitu ion negatif berkurang. Ketiga, ion M+ mengalami hidrolis sehingga menyebabkan penurunan kadar pH dalam celah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang keempat, penurunan kadar pH membuat korosi menjadi lebih parah. Dan yang kelima, korosi celah bersifat autokatalitik, yang berarti ketika telah terjadi reaksi awal, maka sel-sel tidak tergantung pada keadaan luar. Ya, selanjutnya ini adalah contoh gambar dari korosi celah. Korosi celah ya seperti ini ya. Ada gambar 1 dan gambar 2. Next. Berikut dengan sumber yang kami ambil dari hasil diskusi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf jika ada salah kata atau pengucapan dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.